158304050 bagi Anda yang ingin menghubungi kami untuk mendapatkan informasi mengambil MBA di The Nanyang University di Singapura, di Jurong, sebuah lokasi yang sangat strategis juga karena Singapura sekarang merupakan sebuah pusat dari berbagai macam hal ya. Finance hub, commercial hub, IT hub, ya. Sampai tempat belanja juga di Singapura. Jadi lengkap sekali di sana begitu. Nah, Mas Niki adalah seorang alumni angkatan 2008 ya. 2007 ya. Baru selesai mengambil MBA di sana setelah sebelumnya juga di Indonesia telah memiliki berbagai macam bisnis yang bergerak di bidang IT. Tapi juga banyak di konten kreatif ya, bersama dengan teman-teman begitu di sini. Nah, kembali ke bicara mengenai The Nanyang University mengambil MBA begitu ya. Saya dengar di sana kita bisa mengambil double MBA atau double major ya. Betul itu? Ya, betul. Jadi bagi kita yang pengen belajar, pengen dapat master, bukan hanya gelar dari universitas di Singapura, tapi kita juga bisa ambil double master dari universitas lain yang ada di dunia. Jadi The Nanyang MBA sendiri ada kerjasama sama beberapa universitas terkenal di dunia seperti di Jepang, kerjasama sama Waseda University. Jadi kita bisa belajar di Singapura dan juga dosen dari Waseda University akan datang. Dosen orang Jepang itu akan datang, kita belajar. Terus juga ada kerjasama sama St. Gallen, itu di Swiss. Jadi kita bisa milih setahun belajar di Singapura atau setahun belajar di sana. Dan juga ada ESSEC ya di Prancis. Jadi kita bisa belajar setahun di Singapura, setahun lagi di ESSEC. Nah, jadi kita bisa dapat dua hal. Pertama ASEAN fokus dan juga kita bisa dapat ilmu dari Eropa. Mungkin kan banyak di sini kita pengen bekerja untuk perusahaan European company ya. Jadi sangat cocok sekali bagi yang pengen dua master ini. Secara kultural jadi kita dapat semua gitu di situ ya. Nah, lalu kalau kita bicara mengenai pendidikan tentunya kan goal akhir bagi banyak sekali orang adalah mendapatkan pekerjaan yang baik dengan benefit yang juga memuaskan, dengan salary atau gaji yang juga membuat kita bisa tidur dengan nyenyak di malam hari kan begitu. Nah, boleh cerita sedikit ke saya nggak? Impact-nya seperti apa kalau di bidang pekerjaan? Kalau bidang pekerjaan ya, rata-rata biasanya setelah ambil MBA, biasanya untuk ambil MBA itu minimal harus 2 tahun pengalaman kerja. 2 tahun pengalaman. Lebih lama lebih bagus lagi. Soalnya pada saat kita diskusi dalam discussion itu banyak orang-orang yang sudah levelnya managerial. Sudah ada pengalaman di lapangan. Nah, biasanya habis orang ambil MBA itu pertama ya untuk supaya karirnya menanjak ya. Saya pribadi pada saat saya lulus MBA saya bekerja di suatu perusahaan agensi besar. Ya, Ogilvy. Dan di situ ya saya langsung levelnya managerial. Gitu. Dan karena mereka sudah yakin ya dengan ilmu yang saya sudah dapat dari NTU tentang finance semuanya. Kalau level manajerial itu, kalau saya tanya soal gaji keterlaluan nggak ya saya? Nggak masalah sih. Boleh ya? Soal gaji ya, kalau dihitung sih mungkin berlipat-lipat ya. Dulu saya dapatnya rupiah, sekarang kan $. Oh gitu, oke. Kita angkat penelpon dulu ya, silakan 0158304050. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Breakfast Club. Iya, selamat pagi Ibu. Dengan Ibu siapa? Ada di mana? Halo, pagi. Pagi Ibu. Ibu ada di mana? Saya Ibu Christine. Ibu Christine di mana Ibu Christine? Dari Durensawit. Dari Durensawit. Silahkan Ibu Christine. Pertanyaannya apa pagi ini buat kita? Halo. Tahun ini anak saya kan lulus SMA. Iya. Dia berminat untuk tes untuk masuk NTU. Iya, Nanyang University Ibu ya. Tapi karena dana mungkin mepet, rencananya dia ingin ambil loan gitu. Ambil loan. Lalu pertanyaan saya, kalau berarti kan dia berniat mau kuliah sambil kerja di sana. Iya. Pertanyaan saya yang pertama, apakah itu memungkinkan? Terus kemudahan untuk mencari sambil bekerja itu bagaimana? Lalu yang ketiga pertanyaan saya, hal-hal buruk apa dalam pergaulan, misalkan yang di sana kemungkinan bisa
mempengaruhi anak saya, itu saja yang perlu diperhatikan. Terima kasih banyak Ibu Christine di Duren Sawit. Ini artinya kan yang mau diambil oleh anak Ibu Christine adalah S1 ya. Sementara Mas Hengki ini programnya sebetulnya MBA ya. MBA ya. Tapi ada nggak informasi yang bisa di-share ke Ibu Christine juga? Oh ya, bisa. Untuk NTU ya, banyak juga anak Indonesia yang kuliah di situ. Dan biasanya mereka tidak bayar sendiri ya. Biasanya ada loan juga. Ada loan juga. Ya, jadi bisa mendapatkan pinjaman. Pinjaman dari government di Singapura. Jadi dari pemerintah di Singapura. Biasanya abis mereka kerja ada namanya bond. Itu kontrak. Jadi abis kerja lulus dari NTU mereka harus kerja seperti 3 tahun untuk pemerintah di situ. Oh begitu. Iya. Kalau dengan pertimbangan bekerja di sana sambil kuliah begitu S1. Oh tidak boleh. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Tapi selama kuliah kalau bisa mendapatkan program loan, toh jadi tidak masalah karena terpenuhi juga kebutuhan finansialnya, kira-kira seperti itu ya. Untuk MBA sendiri sebenarnya ada beasiswa juga. Ada beasiswa. Ada beasiswa. Jadi kalau saya boleh jelaskan untuk kalau bagi yang mau ambil master untuk MBA, ada beasiswa itu dari ASEAN. Dari ASEAN? ASEAN, jadi untuk negara di Asia Tenggara selain Singapura sendiri. Kedua dari APEC juga ada. Dan ketiga dari NTU sendiri, jadi menyediakan beasiswa. Sebelum kita gali lebih lanjut lagi, ada website yang bisa dikunjungi nggak? Jadi mungkin pemirsa sekarang bisa langsung browsing. Untuk info lebih lanjut mengenai Nanyang MBA, kalian tinggal klik www ya www.nanyangmba. Ya lihat di TV ya. Ya seperti itu. Baik, kita segera kembali setelah jeda pariwara berikut, jangan kemana-mana. Dipersembahkan oleh Singapore Education. Pipa PVC Maspion, kuat dan tidak bocor. Cintailah produk-produk Indonesia. Dipersembahkan oleh Singapore Education. Ya, masih bersama kita dengan Mas Hengki yang merupakan seorang alumni dari The Nanyang MBA tahun 2007. Tadi sudah banyak penelpon yang masuk ke sini bertanya mengenai seperti apa kuliah di sana, terutama juga ibu-ibu ingin tahu mengenai pergaulan di sana seperti apa gitu. Jadi saya ingin kembali membawa pertanyaan lebih sedikit personal gitu ya. Sewaktu di sana kira-kira buat Mas Hengki gitu, pengalaman yang paling berkesan gitu apa sih? Waktu di NTU itu mengenai akomodasi ya, gampang. Saya waktu itu tinggal kebetulan di hall. Jadi mereka juga menyediakan seperti asrama. Seperti asrama. Asrama. Dan asrama sekamar berapa orang? Satu kamar sendiri. Satu kamar satu orang? Ya, kamarnya berapa kali berapa, saya boleh tahu nggak? Kamarnya 3 kali 4. Oh lumayan besar juga kamarnya. Kamar mandi di dalam. Kamar mandi dalam? Iya. Terus? Tapi tidak ada AC ya. Tidak ada AC, tapi cukup dingin udaranya. Nah jadi untuk orang-orang yang mengambil S2 di NTU itu dan yang MBA, mereka rata-rata tinggal kalau di kampus itu tinggal di situ. Oh, tinggal di situ. Gitu. Nah, jadi pengalaman yang berkesan bagi saya pada saat di situ adalah gimana saya bisa berinteraksi dengan banyak orang. Dan waktu itu angkatan saya itu ada dari 19 negara. 19 negara. Dari Eropa, bahkan dari Amerika juga. Ya, jadi saat itu ya saya bisa bukan cuma belajar ya, bergaul juga dan juga belajar bagaimana cara berpikir mereka. Siap. Oke, kita angkat telepon sebentar ya. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Breakfast Club dengan siapa, Pak? Selamat Ibu? pagi, Mas Uli. Iya, selamat pagi, Ibu. Dengan Ibu siapa, ada di mana? Ibu Nina. Ibu Lina, silakan pertanyaan Ibu Lina. Saya di Kalimalang, Pak. Pertama-tama saya mau tanya, di luar biaya hidup artinya dalam perkuliahan aja, selama mengambil program MBA itu berapa kira-kira? Kedua, tadi saya dengar ada loan, tetapi setelah lulus harus bekerja ke pemerintah Singapura selama 3 tahun. Itu kira-kira apply-nya kemana atau informasi selain di komputer, di nomor telepon berapa yang bisa saya hubungi, Pak? Baik. Terima kasih Ibu Lina. Ini kita waktunya mepet, jadi silakan Pak Hengki dijawab singkat aja mengenai finance-nya seperti apa nih? Finance-nya ya seperti saya bicarakan tadi, untuk biayanya karena tinggal di kampus ya, jadi tidak terlalu mahal. 350 sing ya. 350 sing per bulan. Per bulan. Untuk tempat tinggal.
Terus biaya kuliah? Biaya kuliahnya itu kalau untuk yang MBA itu sekarang ya cukup mahal, 40.000 sing sampai lulus. Sampai lulus. Jadi 40.000 sing dibayar di muka atau ada? Oh, enggak, ada installmentnya. Berapa kali bayar? 3 kali atau 4 kali bayar. Dalam jarak yang dibagi rata gitu ya. Untuk mendapatkan pinjaman atau loan? Pinjaman atau loan biasanya tergantung ya sama negosiasinya. Oke, harus menghubungi kemana? Biasa di website itu ada langsung. Oke, jadi baik, informasinya ada di website. Ibu, Bapak bisa langsung melihat detailnya seperti apa, websitenya seperti yang tadi kita tayangkan di layar televisi. Mohon maaf waktu terbatas. Mas Henki, terima kasih banyak. Ya. Pemirsa, terima kasih juga. Kita jumpa lagi besok di Breakfast Club. Sambut hari dengan semangat. Selamat pagi. Selamat pagi. Gak kerasa kan? Cepat sekali ya. Kurang waktu.